salah satu prinsip good governance adalah efektivitas ya, dan efisiensi. Saya melihat adanya wakil menteri itu nggak efisien, sama sekali tidak efisien. Baik, obral jabatan itu adalah narasi yang bertentangan dengan narasi presiden sebetulnya. Karena ketika beliau diangkat menjadi presiden, narasi yang muncul bahwa posisi menteri, apalagi wakil menteri, tidak dijadikan sebagai ruang untuk politik transaksional misalnya. Nah, ketika muncul situasi di mana wakil menteri ada, tadi saya menangkap pesan penting dari Pak Mardhani bahwa ini bertentangan dengan prinsip good governance. Dan saya kira itu sangat tepat. Ketika kita lihat, misalnya salah satu prinsip good governance adalah efektivitas ya, dan efisiensi, saya melihat adanya wakil menteri itu nggak efisien. Sama sekali tidak efisien. Dan itu memunculkan satu keadaan di mana tafsir terhadap obral kekuasaan itu menjadi nyata dengan munculnya ada posisi wakil menteri, apalagi misalnya wakil menteri di Kementerian Sosial gitu ya, yang sebenarnya tidak perlu wakil menurut saya. Sudah cukup ada dirjen itu sudah cukup. Dan saya kira di level dirjen banyak sekali orang-orang berkualitas yang layak untuk menduduki posisi yang punya fungsi yang lebih strategis dan lebih langsung memanage organisasi sebuah kementerian itu. Kemudian lebih dari itu menurut saya adalah salah satu spirit reformasi itu adalah menata pemerintahan ini menjadi lebih baik. Nah, saya melihat ketika kemudian munculnya ada obral posisi wakil itu menunjukkan juga bertentangan dengan prinsip-prinsip agenda reformasi, terutama reformasi birokrasi. Kemudian yang ketiga, membuka ruang adanya wakil menteri. Sebetulnya ini saya melihatnya ini satu alur dengan agenda reshuffle kabinet ya. Jadi ini juga menunjukkan kegagalan sebetulnya, kegagalan satu tata kelola elit ya di lapisan elit kekuasaan, karena gagal untuk apa? Gagal untuk mengakomodir kekuatan-kekuatan politik yang berada dalam koalisi besar itu. Jadi koalisi gemuk yang lalu yang dilakukan dalam beberapa reshuffle kabinet itu ternyata tidak mampu menghentikan upaya-upaya kekuatan politik yang ada untuk masuk mendapatkan kursi kabinet. Akhirnya diberilah kursi wakil menteri. Jadi saya melihat ini bentuk dari kegagalan tata kelola pemerintahan sehingga terpaksa harus membuka posisi wakil menteri. Saya kira itu Mas Aldi yang ketiga. Yang keempat menurut saya rakyat tidak butuh wakil menteri sekarang ini. Rakyat itu butuh sembako murah saat ini. Ya. Rakyat juga memerlukan sikap-sikap pemerintahan yang tidak koruptif. Ya. Rakyat juga menolak praktek-praktek oligarkis dan lain-lain. Jadi yang dibutuhkan rakyat bagi kuasa. Menurut saya agenda adanya posisi wakil menteri itu adalah satu agenda yang melukai kepentingan rakyat banyak saat ini.